Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 praktik hubungan dengan klien akan melakukan pitching proposal terhadap agensi kami operator terhadap Apple Vision Pro. Next slide. Baiklah, di sini ada tim dari Overcard yang akan melaksanakan project bersama Apple Vision Pro. Yang pertama ada saya sendiri sebagai account executive, lalu ada Anastasia Megina Tayla sebagai CEO, ada juga Muhammad Naufal sebagai kreatif, ada Nurhan sebagai strategik, ada Yusuf sebagai media planner, dan Rizka sebagai creative copy. Next slide. Jadi Apple Vision Pro itu adalah teknologi kacamata yang bisa dilihat secara realitas dan yang nantinya akan menggunakan sensor mata, gerakan tangan, dan juga suara untuk memberikan berita. Nah, lalu banyak sekali kritikan mengenai harga Apple Vision Pro tersebut. Jadi kisaran dengan harga $3.499 AS atau 52 juta. Mengapa bisa begitu? Karena mereka menggunakan display micro OLED dengan 2300K pixel menggunakan lensa katadioptrik dan ditenagai oleh chipset ganda M2 dan R1 dengan kamera beresolusi tinggi didukung oleh fitur pencahayaan LED supaya kualitas gambar itu bagus. Nah, ini mengapa harganya menggunakan banyak komentar negatif karena dianggap terlalu mahal. Selanjutnya, ini objektifnya itu adalah jadi sistem teknologi yang canggih ini dikembangkan oleh Apple untuk memperkuat kemampuan visual dalam perangkat dan aplikasi mereka. Sehingga tujuan kampanye ini meyakinkan audiens Apple Vision Pro memiliki harga yang eksklusif, namun teknologi dan fitur yang dimiliki merupakan inovasi terbaru. Selanjutnya, lalu di sini ada insight. Yang pertama yaitu peningkatan kreativitas dan ekspresi diri. Yang kedua yaitu integritas yang kuat. Yang ketiga yaitu pengalaman multimedia. Lalu yang keempat ada keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Lalu yang kelima ada gaya hidup digital yang aktif. Lalu yang terakhir yaitu keunggulan teknologi dan inovasi. Di sini menurut Mark Zuckerberg, perangkat Apple yang diumumkan tidak dihadirkan terobosan baru dalam teknologi yang belum tanda kutip dieksplorasi Meta. Ia juga menyebutkan visinya tentang bagaimana orang menggunakan perangkat tersebut tidak sesuai dengan masa depan yang diinginkan. Lalu menurut Sundar Pichai, selaku CEO Google, saya benar-benar belum pernah memakai atau melihatnya, tetapi kami selalu merasa komputasi akan berkembang melalui tanda kutip persegi panjang hitam. Kita akan memiliki pengalaman yang lebih imersif. Saya senang dengan potensi teknologi ini. Lalu yang di sebelah kiri terdapat beberapa insight dari beberapa pengguna tweet. Lalu next slide. Lalu di sini ada target audience. Yang pertama yaitu target primer dengan usia 25 sampai 35 tahun. Lalu yang kedua yaitu target sekunder yang berusia 35 sampai 45 tahun. Untuk target primer yaitu generasi milenial dan dewasa muda yang aktif secara teknologi, mengikuti tren terbaru dan memiliki kebutuhan beragam dalam hal perangkat elektronik. Mereka itu merupakan mahasiswa profesional muda atau individu yang terlibat dalam gaya hidup yang intens. Lalu untuk target sekundernya yaitu konsumen yang terbiasa dengan teknologi dan menghargai kualitas serta pengalaman pengguna yang baik. Mereka itu mungkin termasuk profesional berpengalaman seperti orang tua atau juga individu yang tertarik dengan kreativitas dan pembangunan pribadi melalui teknologi. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pembagian target audiens berdasarkan segmentasi demografi, psikografi, dan geografi. Pada segmentasi demografi, Apple Vision Pro menuju pada individu berusia 25 hingga 45 tahun dengan target utama pada generasi milenial dan dewasa muda. Lalu tidak ada preferensi jenis kelamin yang spesifik, tetapi cenderung merangkul baik pria maupun wanita. Dan individu dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dari mahasiswa hingga profesional berpengalaman. Dan yang terakhir yaitu adalah individu dengan pendapatan menengah hingga tinggi, yang mampu menginvestasikan dalam produk-produk Apple. Selanjutnya pada segmentasi psikografis, individu yang dituju adalah individu yang terlibat dalam gaya hidup digital yang intens, mengandalkan
teknologi untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengakses hiburan. Lalu konsumen yang menghargai inovasi desain yang elegan dan kualitas tinggi dalam produk teknologi. Lalu yang ketiga adalah pribadi yang tertarik pada kreativitas, pembelajaran, dan pengembangan pribadi melalui teknologi. Dan yang terakhir adalah konsumen yang memiliki pemahaman baik tentang teknologi dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah segmentasi geografi. Produk Apple Vision ditargetkan untuk pasar global. Namun, pasar utama adalah negara-negara maju dan berkembang dengan akses yang luas terhadap teknologi dan internet. Lalu, Apple Vision juga menargetkan pada wilayah perkotaan. Nah, di sini ada strategi. Di strategi ini difokuskan pada beberapa bidang utama. Kalau Apple ini dikenal karena komitmennya terhadap visinya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dan di sini ada 4 prinsip. Ada keunggulan produk, integrasi ekosistem, keberlanjutan produk, dan keamanan produk. Dalam keunggulan produk, Apple bertujuan untuk menciptakan produk yang terkenal akan kualitasnya yang luar biasa. Di integrasi ekosistem, visi Apple melibatkan penciptaan ekosistem produk dan layanan yang integrasi dengan erat. Di keberlanjutan produk, Apple semakin memprioritas pelestarian lingkungan dalam strategi visinya. Dalam keamanan produk, Apple ini mempunyai keamanan yang bernamakan Optic ID yang untuk membuat sebuah privasi yang nyaman dan juga tertutup. Next slide. Di sini kami sudah membuat campaign idenya. New Era, New Technology, Security. Main message kami adalah membuat aman, menjaga privasi dan keamanan data dengan sorot fitur enkripsi ujung ke ujung. Transparansi pelacakan aplikasi, metode pembayaran yang aman, dan fitur kunci baru Optic ID. Next slide. Di sini kami juga udah membuat di channelnya. Instagram post di Instagram iBox Indonesia dan Digimap Indonesia. Dan YouTube kami sudah melihat dan ada iklan tersebut. YouTube yang kami ambil itu adalah influencer Gadget In. Dan di sini billboard yang kami ambil dari Digimap dan iBox. Next slide. Oke, jadi ini udah ada media timeline-nya. Untuk Instagram post kita akan berjalan dari bulan Januari sampai Desember. Untuk YouTube dan Instagram influencer yaitu Gadget In akan berlangsung pada Februari di minggu ketiga dan 4. Sedangkan untuk YouTube video akan launching di bulan Januari minggu pertama, sekitar minggu pertama dan minggu kedua. Untuk billboard mall akan dilaksanakan bulan Januari 4. Oke, next. Berikut merupakan timeline YouTube video production dimulai dari November tanggal 20 dan launchingnya di tanggal 22 Januari. Next. Baiklah, berikutnya di sini ada budget proposal yang akan dilakukan dan dibagi menjadi 3 ya, activity, budget, dan remarks. Activity-nya pertama adalah Instagram post yang memiliki budget 10 juta dan remarks-nya posan feeds dan story interaktif. Yang kedua ada Facebook Live with Influencer Tag dan juga pengguna Apple Vision dengan budget 50 juta dan remarks-nya adalah exposure dari influencer dan user Apple Vision. Yang ketiga ada launch YouTube video yang memiliki budget 200 juta dan dengan remarks praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Lalu ada yang terakhir ada billboard mall dengan budget 50 juta dan remarks-nya adalah penempatan billboard di mall besar. Next slide. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami dari Fakultas Ilmu Pernet, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.